Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya yang insyaallah kali ini kita akan menjelaskan tanda baca yang ada di dalam huruf hijaiyah ataupun Al-Quran ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita lanjut. Kita membaca doa dulu ya. Oke, kita doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kita kali ini akan menjelaskan tentang tanda baca yang ada dalam Al-Quran nih. Kita tolong perhatiin ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk yang seperti ini ya. Oke, sebelumnya garis ini, garis kita anggap aja huruf ya, huruf hijaiyah. Oke. Nah, seperti ini namanya fathah. Dibaca A. Yang seperti ini, kalau di bawah huruf seperti ini namanya kasroh. Dibaca I. Kalau seperti ini di atas huruf namanya domah. Dibaca U. Kalau seperti ini namanya fathatain. Di atas huruf ya. Dibaca An. Kalau seperti ini di bawah huruf namanya kasrotain. Dibaca In. Kalau seperti ini di atas huruf namanya domaten. Dibaca Un. Nah, kalau seperti ini di atas huruf ada seperti ini namanya tasdid. Artinya huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini. Kemudian dibaca sesuai barisnya. Nah, nomor 8 ini namanya sukun atau mati. Keterangannya, huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian tidak dibaca atau mati. Ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan contoh bacanya seperti apa ya teman-teman. Nanti kita kasih contohnya huruf ini ketika ada tanda baca seperti ini bacanya seperti apa ya. Ke teman-teman supaya kita hafal, kita ulang lagi ya. Kalau seperti ini di atas huruf namanya fathah, dibaca A. Kalau seperti ini namanya kasroh, dibaca I. Kalau seperti ini namanya domah, dibaca U. Kalau seperti ini namanya fathatin, dibaca An. Kalau seperti ini namanya kasrotin, dibaca In. Kalau seperti ini namanya domaten, dibaca Un. Kalau seperti ini namanya tasdid. Dan kalau seperti ini namanya sukun atau mati. Oke teman-teman ya, kita belajar ya. Belajar itu bagusnya itu dari bawah. Setelah kita menghafal, kita sudah mantap huruf hijaiyahnya, lalu kita mengenal tanda baca yang ada di dalam Al-Quran sebelum kita lanjut untuk ke Al-Quran besar, Al-Quran yang menyambung-nyambung itu hurufnya ya teman-teman. Jadi ini langkah awal bagus untuk kita ketahui supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak salah mengartikan jikalau misalkan nanti ada yang bertanya. Ya, misalkan adik kita bertanya ataupun saudara kita, ini apa paman gitu ya. Kenapa sih dibaca A? Kita udah tahu ini fathah, dibacanya A. Kalau ini kasroh, dibaca I. Kalau ini domah,
dibaca u. Kalau ini fataten dibaca an. Kalau ini paman gitu ya. Kalau ini namanya kasroten ya. Di bawah huruf baca in. Kalau ini domaten dibaca un. Kalau ini tasdid ya. Dan kalau ini sukun atau mati. Ya, jadi kita kalau ditanya itu bisa jawab. Kita tahu gitu, maksudnya apa ini, kenapa bisa begini, kita tahu ya, teman-teman. Jadi belajar itu saya katakan lagi tidak dibatas usia, teman-teman ya. Kalau misalkan masih muda, alangkah bagusnya. Dari muda kita udah belajar, dari masih kecil TK, kanak-kanak kita sudah belajar. Ketika dewasa sudah pintar. Nah, kalau misalkan sudah besar, kita belum bisa baca Quran, jangan menyerah, teman-teman ya. Karena selama kita masih hidup, kita tuh tidak dibatas usianya. Masa dibatas umur kamu segini, setelah segini kamu gak boleh belajar lagi, kan nggak gitu ya. Tuntut ilmumu sampai ke negeri Cina ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya, teman-teman, kita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Dengan kondisi penyakit virus corona ini, kita nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Terus kita punya beralasan, wah saya nggak bisa belajar karena saya nggak bisa ke guru ngaji, karena kalau ke guru ngaji nanti bakalan kumpul banyak orang, nggak boleh kumpul-kumpul katanya, kata pemerintah, harus di rumah aja ya. Nggak boleh alasan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang tuh udah zamannya canggih ya, teman-teman. Dari jarak jauh pun kita bisa tahu ya orang itu sedang apa gitu ya. Kita tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Dari teknologi inilah. Nah, untuk yang sekarang ini kan ada HP tuh, kita bisa lihat ya. Insya Allah benar, nggak mungkin salah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nih. Kita bisa belajar ya, kita bisa tanya-tanya, boleh tanya sama saya ya, tanya, komen, nggak apa-apa, tanya, nanti saya jawab, insya Allah semampu saya pasti saya jawab ya. Tanya misalkan ini kenapa ya, ini kenapa om gitu ya, ini kenapa bro, mas, atau akang, atau gimana ya, mau bahasa Sunda oke atuh orang mahnya sok wae ya, teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar nih, jangan mikirin usia ya. Oke, sebelumnya kan kita kenapa sih saya belajar mulai dari awal dulu ya. So, kenapa nggak langsung baca suratnya aja sih? Nggak gitu. Kenapa? Ya karena kita supaya tahu dari bawah sampai naik ke atas gitu. Contohnya aja seperti kita membangun rumah ya, teman-teman. Bangun rumah pun kita harus benar-benar pondasi yang bagus. Ya, kalau misal ke pondasinya bagus nih ya, kokoh, lalu kita bangun lagi temboknya udah kokoh, bangun lagi atapnya sudah kokoh, lalu kita semen, kita keramik, kita cat mewah, jadilah rumah mewah. Itulah diibaratkan kalau kita belajar dari awal, dari titik nol sampai titik terbesarnya ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan eh apa pondasinya itu rapuh, gimana mau bangun tembok gitu kan ya. Pondasinya aja rapuh, ketika mau dibangun tembok nggak lama rubuh kan gitu ya, ibaratkan ya, teman-teman. Jadi semangat, pantang menyerah ya. Oke, kita ulangin lagi nih, teman-teman, supaya kita mantap dalam mengetahuinya ya. Oke, saya ulangin lagi, yang ini namanya fathah dibaca a. Kalau ini di bawah huruf namanya kasroh dibaca i. Kalau ini namanya domah dibaca u. Kalau ini namanya fathaten dibaca an. Nah, kalau ini di bawah huruf namanya kasroten dibaca in. Kalau ini di atas huruf namanya domaten dibaca un. Kalau ini di atas huruf namanya tasdid. Huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian dibaca sesuai barisnya.
Nah, kalau ini namanya sukun atau mati, dia letaknya di atas huruf. Huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini. Kemudian tidak dibaca ma atau mati. Ya, teman-teman, nanti kita kasih contoh ya. Sebelumnya kita mantapkan dulu yang ini nih. Nah, nanti ada contohnya supaya kita tambah paham lagi gitu. Ya, teman-teman. Oke, kita mudah mengingatnya nih. Kita boleh coret-coretan gitu ya. Kita bikin kolom gitu ya seperti ini nih misalkan. Kita garis tengahnya terus dikasih bentuk garis miring. Ini namanya apa? Boleh ya. Nanti gitu habis itu kita cocokkan. Bener nggak nih? Nah, kalau bener berarti kita udah mantap gitu. Cara menghafalnya. Atau mudah juga sih menghafalnya ya. Kalau garis seperti ini miring, A. Kalau di bawahnya I. Kalau misalkan ada kayak peluit begini di atas huruf namanya domah ya. Namanya U. Nah, tiga huruf ini ada di atas, ada di bawah. Nah, tinggal yang di bawahnya nomor 4, kita tambah garis satu namanya fathah, fatatain gitu ya. Kalau ujung disebutannya tinggal kasih n aja. Jadi an. Kalau di bawah tadi kasroh jadi kasrotin. Tinggal ditambah n jadi in. Kalau yang ini domaten, tinggal dikasih n jadi un begitu. Kalau tasdid itu hukum bacanya tidak seperti yang di atas ya. Apa sama halnya sukun atau mati ya. Oke, teman-teman ini contohnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman nih contohnya ya. Tolong diperhatiin ya, teman-teman. Di sini contoh fathah ya. Nah, tuh sama ya. Bentuknya itu ada di atas huruf. Apa tadi dibacanya A. Oke, jadi bacanya itu seperti ini ya. Dengarkan, tolong perhatikan ya teman-teman supaya bisa cepat dipahami ya. Yang ini A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za. Oke, teman-teman. Oh iya nih, belum lupa saya ngasih tahu nih ya. Untuk yang garis ini nih, fathah itu kan dibacanya A. Nah, ada beberapa huruf yang nggak harus dibaca A ya teman-teman. Nah, misalkan contoh kho. Tuh, kalau dibacanya A berarti kha. Nah, ya seperti ro. Dia nggak dibaca A, dia harus dibacanya ro. Kho sama ro ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za. Oke, kita ulangin lagi. A, apa? Ba, terus Ta, terus Sa, terus Ja, terus Ha, terus Kho, terus Da, terus Za, terus Ro, terus Za. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Apa itu? Kasroh. Dibacanya I ya teman-teman. Oke, kasroh ini berarti ada di bawah huruf ya teman-teman. Nah, ini contohnya nih teman-teman, tolong perhatiin ya. Tanda panah ini. Ini bacanya I, B, T, C. Apa? Kita ulang lagi apa? I, B, T, C. Oke, kita ulangin lagi. I, B, T, C. Oke, teman-teman ya. Oke, terus kita lanjut ke contoh nomor 3. Apa? Doma. Tadi apa doma? Dibacanya U ya, teman-teman. Oke, ini contoh doma nih. Tolong perhatiin ya. U, Bu, Tu, Su. Kita ulangin lagi. U, Bu, Tu, Su.
kita ulangin lagi. U, bu, tu, su. Ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke contoh nomor 4 ya, teman-teman. Di sini ada fataten ya. Fataten itu apa tadi? Dibacanya an ya, teman-teman. Nah, ini contoh an. Jadi tolong diperhatiin ya nih contohnya. An, ban, tan ya. Kita ulangi lagi. An, ban, tan. Ulangin lagi. An, ban, tan ya, teman-teman. Coba tes. Kita ulang lagi. An, ban, tan ya, teman-teman. Terus contoh nomor 5, kasroten. Apa tadi kasroten? Dibacanya apa? In ya. Oke, ini contohnya. Perhatiin ya, teman-teman. In, bin, tin ya. Kita ulangi lagi. In, bin, tin. Kita ulangin lagi. In, bin, tin ya, teman-teman. Kita ulangi sekali lagi ya. In, bin, tin ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Namanya domaten. Tadi apa? Dibacanya un ya, teman-teman. Nah, ini contoh un. Oke, tolong perhatiin. Un, bun, tun. Ulangin lagi. Un, bun, tun. Ulangin lagi. Un, bun, tun ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke contoh berikut nomor berapa? 7. Nah, tasdid ya, teman-teman. Jadi tolong perhatiin ya, teman-teman. Ini contoh tasdid. Zalla, salla, syalla, solla, dolla, tolla, zolla ya. Ini lam semua ya, teman-teman. Lam alif ujungnya ya. Kita ulangin lagi. Zalla, salla, syalla, solla, dolla, tolla, dolla. Oke, kita ulangin lagi. Zalla, salla, syalla, solla, dolla, tolla, zolla. Kita ulangin lagi. Zalla, salla, syalla, solla, dolla, tolla, zolla. Oke, lanjut ke nomor 8 ya. Ini apa tadi? Sukun atau mati ya. Contohnya itu ini nih. Nah, huruf waw, ada huruf waw yang ada di atasnya sukunnya. Terus ada huruf iya di atasnya sukun. Bacanya u, ai, i. Bao, bu. Lagi u, ai, i. Bao, bu. Ulangin lagi. U, ai, i. Bao, bu. Ya, kita ulangin lagi, teman-teman. U, ai, i, bao, bu. Ya, teman-teman. Gampang ya, mudah, nggak sulit, mudah, gampang kok ya. Tadi kita ulangi lagi nih, teman-teman ya. Contoh fathah. A, bata, sajaha, khodaza, roza. Contoh yang kedua. Kasroh, i, bi, ti, si. Contoh yang ketiga. Domah, u, bu, tu, su. Contoh yang keempat ya. Fataten, an, ban, tan. Contoh yang kelima. Kasroten, in, bin, tin. Contoh yang keenam. Domaten, un,
buntun. Contoh yang ketujuh, tasdid. Zalla, salla, syalla, sholla, dolla, tolla, zolla. Contoh yang ke-8, sukun atau mati. U, ae, i, bao, bu. Ya teman-teman. Nah, kenapa sih dibaca a, ba, ta gitu ya? Karena di atas hurufnya itu ada fathah ya. Fathah itu apa tadi dibacanya? A ya. Kalau misalkan ada di atas huruf, kalau hurufnya alif di atasnya ada fathah ya dibaca A gitu ya. Kalau misalkan jim di atasnya ada fathah dibaca ja gitu. Nah, kalau misalkan kasroh ya, kenapa sih dibaca i, bi? Ya gitu karena bacaan kasroh tadi i ya teman-teman. Kalau hurufnya ba maka dibaca bi gitu. Nah, kalau misalkan domah ya, kenapa domah itu dibacanya u? Kenapa ubu gitu ya? Kalau misalnya hurufnya ba, kalau ada domah dibacanya bu ya. Terus kalau ada fataten nih, kalau ada fataten dibacanya kenapa an, kenapa ban gitu ya, karena tadi fataten tadi kan dibacanya an. Nah, kalau misalkan huruf ba ada fataten di atasnya maka dibacanya ban gitu. Terus ada kasroten, kenapa sih dibacanya in bin? Oke, kasroten kan tadi dibacanya in ya. Kalau misalkan huruf ba atau huruf ta deh, sekarang huruf ta ada kasroten dibacanya tin ya begitu. Kalau ada doma, oke nomor 6 nih, domaten ya. Kalau ada domaten, kenapa sih dibacanya un, bun, tun gitu ya? Karena kasroten tadi apa? Bacanya un. Nah, kalau misalkan huruf ba ada tanda baca u, domaten seperti ini dibacanya bun gitu atau tun gitu. Oke, lanjut untuk yang tasdid ya. Kalau misalkan di huruf ini ada tasdid, maka zai ini ke lam langsung ya teman-teman, langsung zal gitu, langsung ke huruf berikutnya yang bertanda tasdid. Jadi langsung zalla gitu. Kayak misalkan sod, langsung solla gitu. Kalau misalkan sukun atau mati, jadi kenapa sih dibacanya u, i begitu ya? Karena huruf waw ini di atasnya ada sukun ya. Dibacanya u na gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan gak ada bukan huruf ini pasti dia hidup kalau nggak ada sukun ya teman-teman. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan pantang menyerah kita untuk belajar ya. Mungkin segitu aja. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Insya Allah saya akan memberitahu semampu saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.